Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah sampai detik hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan dalam ketetapan iman Islam. Semoga iman Islam yang Allah anugerahkan pada diri kita ini Allah tetapkan sampai akhir hayat, sehingga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Dan kesehatan yang Allah anugerahkan pula pada diri kita ini, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat sehat itu untuk ketaatan kita, untuk kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah sampai akhir hayat. Shalawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang puasa. Puasa yang ditinjau dari kacamata tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa itu tidak sekedar menahan makan minum dan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau pandangan fikih itu bisa dibenarkan, yaitu secara fikih puasa adalah menahan makan dan minum dan bergaul suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah. Itu puasa dalam perspektif fikih. Namun dalam pandangan kaum sufi, puasa hakikat puasa itu adalah meninggalkan diri. Meninggalkan diri demi menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pandangan sufi, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menulis ada 3 tingkatan puasa yang disebut dengan Shaumul Awam, Shaumul Khawas, dan Shaumul Khawasil Khawas. Puasa awam, puasa khusus, dan paling khusus. Puasa awam itu seperti apa? Kata Imam Ghazali, puasa awam itu adalah menahan perut dari makanan dan
minuman, dan juga menahan kemaluan dari syahwat. Akan tetapi dia tidak bisa memelihara anggota tubuh yang lainnya dari kemaksiatan. Nah, itu saumul awam. Nah, kemudian meningkat yang kedua. Yang kedua saumul khawas, puasa khusus. Ini tingkatan yang satu level lebih bagus daripada puasa awam, yaitu orang yang berpuasa di samping dia menahan lapar dan haus, dia juga bisa menahan panca indera. Dia menahan pandangan mata, telinga, menjaga lidah, tangan, dan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini puasa yang khusus. Jadi di samping dia itu menahan lapar dan haus, dia juga bisa menahan seluruh anggota tubuhnya supaya tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian ada yang lebih bagus lagi, tingkatan yang ketiga yang disebut dengan saumul khawasil khawas, puasa yang paling khusus, yaitu di samping dia tidak makan, tidak minum, dan tidak mendatangi syahwat, dan dia juga bisa menjaga seluruh panca inderanya dari segala perbuatan maksiat, dan dia menyertakan menjaga pikiran-pikiran yang negatif, yang rendah, yang duniawi, dan juga dia memfokuskan kesadaran hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini puasa yang pandangan tasawuf itu seperti itu. Jadi dia benar-benar ketika melaksanakan puasa, dia plus untuk menjaga hatinya agar tidak lalai. Tidak lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil Quran tentang puasa, baik dari pandangan fikih, kemudian dari pandangan tasawuf, semuanya sama, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hanya bedanya mengartikan takwa. Karena banyak definisi takwa. Definisi takwa yang paling umum adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun dalam dunia tasawuf, dalam perspektif tasawuf, takwa tidak hanya diartikan itu. Karena itu masih bersifat zahir. Menjalankan perintah, menjauhi larangan itu masih bersifat zahir. Namun kalau dalam pandangan tasawuf ditambah, yang dimaksud adalah dia menjaga hati. Hatinya selalu ada rasa khosyah,
selalu ada rasa takut kepada Allah, selalu dalam kesadaran bahwa dia selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga puasanya, ketakwaannya lebih mendalam. Tidak hanya sekedar zahir, tapi sampai kepada batin. Ya. Karena menurut ahli tasawuf, hakikat puasa itu adalah menekan nafsu, menghidupkan ruh. Bahkan mematikan nafsu, menghidupkan ruh. Dalam diri manusia ini ada yang jasmani, ada yang rohani. Kalau yang jasmani bersifat duniawi, ini orientasinya selalu kepada dunia. Kalau orientasinya selalu kepada dunia ini diperturutkan, maka rohani yang bersifat kemalaikatan ini tidak muncul. Maka ketika seseorang berpuasa yang bersifat jasmani, bersifat duniawi ditekan. Kebutuhan yang paling mendasar jasmani adalah makan, minum, dan bersenggama. Itu ketika puasa ditekan. Tidak boleh dilakukan. Sehingga begitu jasmani kebutuhannya ditekan, maka rohaninya akan muncul. Jadi hakikat puasa itu sungguhnya mematikan ruh, mematikan syahwat atau nafsu, menghidupkan ruh. Itu hakikat puasa dalam tinjauan ilmu tasawuf. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu al hasanatu asru amthaliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Dalam hadis ini ada kata-kata illa saum. As-saumu li wa ana ajzi'u bihi. Itu qala Allah, artinya hadis ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang mengucapkan Nabi, Rasul, tapi redaksinya itu langsung dari Allah. Yang mana Allah berfirman, illa saum, as-saumu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku, dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi kalau kebaikan-kebaikan selain puasa itu memang ditentukan. Dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Namun untuk pahala puasa Allah tidak menentukan. Lalu berapa balasan orang yang berpuasa? Sesuai dengan pelaksanaan puasa itu sendiri. Gitu. Bisa mendapatkan balasan 10, 20 sampai 700, atau dengan balasan yang tahu hanya Allah. Itu sejauh mana puasa itu dilakukan yang disertai dengan tadi, disertai dengan kesadaran diri
untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kata asaumuli, puasa adalah untukku, ini dimaknai oleh ahli tasawuf bahwa puasa itu adalah amalan yang paling sir, amalan yang paling rahasia. Yang tahu hanya yang puasa dengan Allah. Bahkan juga yang tahu sejauh mana dia melaksanakannya, itu yang tahu hanya dirinya dan Allah saja. Orang lain itu tidak tahu. Bahkan seandainya ada dua orang yang kita baru bertemu, lalu dua orang ini apakah puasa dua-duanya atau tidak puasa dua-duanya, atau yang satu puasa yang satu tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kecuali memang dia lagi makan, itu udah jelas tidak puasa. Tapi dalam kondisi dia sama-sama tidak dalam keadaan makan dan minum, dia puasa atau tidaknya, kita tidak tahu. Gitu. Yang tahu hanya Allah dan yang melaksanakannya. Sehingga sejauh mana dia melaksanakannya, disitulah balasannya. Puasa anggota tubuh dan hati. Kaum sufi menekankan bahwa puasa perut tidak ada artinya jika lisan masih berbohong dan hati masih menyimpan dengki. Orang berpuasa, dia hanya tidak makan, tidak minum, tapi dia berdusta jalan terus. Dia menghibah jalan terus. Dia mendengki, membenci saudaranya jalan terus. Itu puasa yang tidak punya pengaruh. Tidak akan bisa merubah kebaikan dalam dirinya. Dan ini yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, malam yada qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Rawahul Bukhari. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan kata dusta dan mengamalkannya, melakukannya, maka bagi Allah, Allah tidak butuh puasa orang yang seperti itu. Walaupun dia itu puasa setiap hari, tapi kalau setiap hari dia masih dusta, dan setiap harinya dia masih menghibah, mencaci maki, dan lain-lain, maka pahalanya bisa nihil. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, kam min sho'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka kalau menurut pandangan kacamata tasawuf, sesungguhnya puasa itu adalah proses taholli, tahali, dan tajalli. Taholli artinya pembersihan.